Halo semuanya, di sini kami akan membahas penyelesaian soal UTS mata kuliah struktur aljabar. Terdapat 3 soal dan akan dijelaskan oleh kami. Untuk penjelasan soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri atas nama Setia Galanikeo. Pembahasan soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Saudari Novia Erniati Raka, dan pembahasan soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Saudari Marsanda Pelo. Kita masuk pada soal yang pertama. Tunjukkan R adalah relasi ekuivalensi. R sama dengan X, Y elemen Z cross Z, sedemikian sehingga N elemen Z, N habis membagi X kurang Y. A habis membagi B artinya terdapat K elemen Z sehingga B sama dengan A kali K. Kita masuk pada penyelesaian. Diketahui berdasarkan definisi di atas, maka N habis membagi X kurang Y. Artinya ada L elemen Z sehingga X kurang Y sama dengan N kali K. Untuk membuktikan R adalah relasi ekuivalensi, maka perlu ditunjukkan bahwa R memenuhi 3 sifat utama, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Yang pertama kita masuk pada sifat refleksif. Untuk setiap X elemen Z, X berelasi dengan dirinya sendiri, maka X, X elemen R. X berelasi dengan X, artinya N habis membagi X kurang X. Maka menghasilkan N habis membagi 0. Artinya ada 0 elemen Z sehingga 0 sama dengan 0 kali N sama dengan 0, maka R memenuhi sifat refleksif. Kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu simetris. Diambil sebarang A, B elemen R, kemudian akan dibuktikan B, A elemen R juga. A, B elemen R artinya N habis membagi A kurang B. Berarti ada K elemen Z sehingga A kurang B sama dengan K kali N. Agar A kurang B menjadi B kurang A, maka keduanya dikali dengan negatif 1. Sehingga negatif 1 dikali A kurang B sama dengan K kali N dikali dengan negatif 1. Menghasilkan B kurang A sama dengan negatif K kali N. Karena ada K elemen Z sehingga B kurang A sama dengan negatif K kali N. Maka N habis membagi B kurang A. Sehingga relasi tersebut memenuhi sifat simetrik. Kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu transitif. Diambil A, B, B, C elemen R, akan dibuktikan A, C elemen R juga. A, B artinya N habis membagi A kurang B, karena ada K elemen Z sehingga A kurang B sama dengan K kali A, K kali N. B, C artinya N habis membagi B kurang C, di mana ada L elemen Z sehingga B kurang C sama dengan L kali N. A kurang B sama dengan K kali N, B kurang C sama dengan L kali N kita jumlahkan, menghasilkan A kurang B tambah B kurang C sama dengan K kali N ditambah L kali N.
Sehingga mendapatkan hasil A kurang C sama dengan N kali K tambah L. Karena K tambah L elemen set, sehingga A kurang C sama dengan N kali K tambah L. Maka N habis membagi A kurang C. Karena R memenuhi sifat transitif. Terbukti karena relasi di atas memenuhi 3 sifat utama, yaitu sifat refleksif, simetrik, dan transitif, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalensi. Selanjutnya kita akan masuk kepada nomor 2, yaitu tunjukkan Q dengan operasi bintang itu merupakan grup dengan A bintang B sama dengan AB per 2 untuk setiap A dan B elemen Q. Kita masuk pada penyelesaian. Nah, di sini diketahui A bintang B itu sama dengan AB per 2 untuk setiap A dan B elemen Q. Dan Q pada operasi bintang. Nah, untuk menunjukkan Q pada operasi bintang ini merupakan grup, maka kita harus menunjukkan bahwa A bintang B sama dengan AB per 2 ini memenuhi sifat tertutup, asosiatif, mempunyai elemen identitas, dan invers pada Q dengan operasi bintang. Nah, pertama kita akan menunjukkan A bintang B sama dengan AB per 2 ini memenuhi sifat tertutup pada Q dengan operasi bintang. Untuk setiap A dan B elemen Q, AB per 2 elemen Q juga. Nah, A bintang B sama dengan AB per 2. Karena A dan B elemen Q, maka A bintang B sama dengan AB per 2 merupakan elemen dari Q. Nah, karena AB per 2 merupakan elemen dari Q, maka A bintang B ini memenuhi sifat tertutup. Selanjutnya, kita akan membuktikan A bintang B sama dengan AB per 2 ini memenuhi sifat asosiatif pada Q dengan operasi bintang. Nah, diambil sebarang A, B, C elemen Q. Nah, untuk membuktikan apakah A bintang B sama dengan AB per 2 ini asosiatif, maka A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C sesuai dengan sifat asosiatif itu sendiri. Dan kita sudah ketahui definisi dari A bintang B. Jadi AB per 2 bintang C sama dengan A bintang BC per 2. Nah, kita mengikuti definisi dari A bintang B sama dengan AB per 2, sehingga AB per 2 bintang C per 2 sama dengan A per 2 bintang BC per 2. Sehingga kita dapatkan A kali B kali C per 4 sama dengan A kali B kali C per 4 juga. Sehingga karena ruas kanan dengan ruas kirinya sudah sama, berarti A bintang B pada Q itu memenuhi sifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan A bintang B sama dengan AB per 2 memiliki elemen identitas pada Q dengan operasi bintang. Nah, untuk setiap terdapat E elemen Q untuk setiap A elemen Q, sedemikian sehingga A bintang E itu sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, berdasarkan definisi di atas, A bintang B sama dengan AB per 2, sehingga A bintang E sama dengan AE per 2. Nah, AE per 2 itu sama dengan A. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 2, sehingga kita memperoleh AE sama dengan 2A. Dari sini kita memperoleh elemen identitas itu sama dengan 2. Nah, A bintang B pada Q mempunyai elemen identitas yaitu E sama dengan 2. Selanjutnya kita akan menunjukkan A bintang B sama dengan AB per 2 ini memiliki invers pada Q dengan operasi bintang. Nah, untuk setiap A elemen Q, terdapat A inverse elemen Q sedemikian sehingga A bintang A inverse itu sama dengan E. Nah, A bintang B itu sama dengan AB per 2. A bintang A inverse sama dengan A kali A inverse per 2.
Sehingga A kali A inverse per 2 sama dengan E. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa untuk identitasnya itu atau E-nya sama dengan 2, sehingga A kali A inverse per 2 sama dengan 2. Nah, kedua ruas kita kali dengan 1 per A, sehingga kita memperoleh A inverse per 2 sama dengan 2 per A. Nah, sekarang kita memperoleh A inverse-nya itu sama dengan 4 per A. Nah, A bintang B pada Q dengan operasi bintang memiliki inverse, yaitu A inverse sama dengan 4 per A. Karena A bintang B sama dengan AB per 2 pada Q dengan operasi bintang memiliki sifat tertutup, asosiatif, mempunyai elemen identitas dan inverse, maka A bintang B sama dengan AB per 2 pada Q dengan operasi bintang merupakan grup. Terbukti bahwa Q pada operasi bintang merupakan grup. Kita akan masuk ke nomor 3. Tunjukkan matriks G 1N01 habis 5GN elemen set subgroup terhadap M2 set dengan operasi bintang. Dengan catatan, bintang menotasikan perkalian matriks. Kita masuk dalam penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan teorema subgroup 3, yaitu G subgroup dari M2 set jika dan hanya jika terdapat AB elemen G, A bintang B inverse elemen G. Diambil AB elemen G, matriks A 1E01, matriks B 1M01, determinan B adalah 1. Nah, untuk mencari B inverse, kita menggunakan rumus 1 per AD kurang BC dikali dengan matriks A negatif B negatif C D. Kita substitusi B inverse sama dengan 1 per 1 dikali dengan 1 negatif M 0 1. Hasilnya 1 negatif M 0 1. Untuk selanjutnya kita akan mencari hasil dari A kali B inverse sama dengan matriks A 1N01 dikali dengan matriks B inverse, yaitu 1 negatif N 0 1 sama dengan 1 tambah 0 negatif M tambah N 0 tambah 0 0 tambah 1. Hasilnya matriks 1 negatif M tambah N 0 1, di mana M tambah N elemen set. Nah, hasil dari A kali B inverse sama dengan 1 negatif M tambah N 0 1. Nah, di sini terbukti G subgroup terhadap M2 set dengan operasi bintang. Sekian representasi pembahasan soal UTS dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.